Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar string ya. Untuk string ini ya. String itu fungsinya ya untuk mengelompokkan array dari karakter ya, sehingga dia membentuk suatu kata. Jadi kata itu disusun dari array karakter. Misalnya nih, ini ya, kata aplikasi itu sebenarnya adalah array dari karakter A, karakter P, karakter L, I, K, A, S, I, dan seterusnya. Anda juga bisa membentuk suatu kalimat dari array karakter. Jadi seperti itu ya kira-kira ya kalau di komputer. Jadi karakter sendiri merupakan kumpulan dari bit, kata kumpulan dari karakter. Jadi sebenarnya kata atau kalimat itu ya disusun dari bit kalau kita tarik ke belakang. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, arraynya itu dimulai dari indeks 0 sampai ya ukurannya ya mau sampai, kalau 40 berarti sampai 39. Terus nanti kalau string itu diakhiri dengan 0, apa ini, backslash ya, garis miring terbalik 0. Jadi setelahnya itu akan diabaikan. Gitu. Terus bagaimana kalau dengan array dari string? Kita tahu string kan kumpulan array itu kumpulan karakter. Jadi kalau array dari string ya berarti dia adalah array 2 dimensi ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang dimensi pertama itu adalah namanya, dimensi kedua itu adalah arraynya, array dari nama, array dari string, kira-kira seperti itu. Contoh nih untuk bulan, ini kan sebenarnya array juga ya, array dari karakter, dan semuanya ini juga array, ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian nanti untuk variabel string, selama ini kan kita memakai simbol dan ya. Untuk string karena dia berupa array, sudah berupa array ya, kita tidak memakai simbol dan, karena nama variabel ini itu dia sebenarnya merupakan penunjuk ya ke sebuah array. Ini kalian pelajari sendiri ya untuk pointer. Sebenarnya sih pointer itu sudah tidak pernah dipakai ya di bahasa pemrograman modern, karena apa ya, mudah untuk introduce error, mudah untuk mengintroduce apa ya, membuat error ya. Jadi tidak kita pakai. Tapi khusus untuk string ini ya udah kita langsung aja, tidak pakai simbol dan. Kira-kira seperti itu. Kalau kurang jelas nanti silakan tonton ini. Oh ya, baca-baca ini juga ya. Ini itu PowerPoint untuk string ya. Silahkan Anda baca. Ini format untuk string ya, nanti kita coba ya di praktikum. Kemudian ini contohnya ya. Anda bisa ngisi satu-satu, Anda bisa langsung, ini kasih tanda petik 2 ya. Terus kemudian ini beberapa fungsi di string. Ada yang namanya string copy. Itu fungsinya untuk mengcopy isi dari string. Terus kemudian ini silahkan dicoba aja ya, nanti ya di code block coba sendiri. Kemudian ini real string tadi ya,
Kemudian ini beberapa fungsi ini di string itu diletakkan di dalam library string. String copy, string ini mengcopy ya, silahkan dipelajari. Jadi ini kalau string copy ada dua argumen ya. Kalau di fungsi ini nama fungsinya ya. Argumen pertama itu yang diisi, argumen kedua itu yang mengisi. Mengisinya Anda bisa menggunakan variabel string juga, Anda bisa langsung memasukkan katanya. Oke. String uncopy mirip dengan string copy, hanya saja yang di copy hanya sebanyak n karakter, dibatasi ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka hanya 3 karakter yang di copy. Oke. Kalau S2 isinya baru, maka S1 itu nanti hanya 3 karakter saja, B, A, R. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kalau mengcopy yang di tengah, istilahnya adalah substring. Ini ya, kita menggunakan ini ya, S2 itu akan kita isi dengan S1 dimulai dari indeks kelima sebanyak 2. Kira-kira seperti itu ya. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari 3 sebanyak 2, berarti 3 dan 0. Nah, kalau kita ingin mengambil bagian tertentu aja, kita ingin mengcopy bagian tertentu. Terus string cat itu concatenation, menggabungkan ya. Jadi S1 dengan S2 itu digabungkan. Kalau S1 isinya belajar, S2 string, maka dia gabungkan menjadi belajar string. String n cat sama seperti string n copy tadi ya, hanya sebanyak n saja yang digabungkan. Terus karakter dan string kira-kira seperti ini ya. Walaupun isinya sama-sama key, tapi kalau karakter dia hanya berisi key, kalau string ada null terminationnya. String length itu panjang ya. Iya panjang ya, string length. String length itu fungsinya untuk mencari panjang dari suatu string. Ini kok 13 ya, ini kan 1 2 3 4 5 6 6 ya, ini 1 2 3 4 5 6 7, iya 6 tambah 7 13 ya, kira-kira seperti itu ya, banyaknya karakter. Terus string compare CMP itu membandingkan dua buah string, jadi kalau sama nanti hasilnya adalah 0. Oke. Kalau string pertama dan string pertama lebih kecil dari string kedua, dia adalah negatif. Jadi Anda nanti bandinginnya ya lebih kecil, jika lebih kecil, jika lebih besar, dan seterusnya ya. Jika sama, berarti dua kata itu sama. Oke. Kita coba dulu ya. Mana praktikumnya? Ini ya, kita coba ini ya, untuk mengisi nilai string. Jadi ini apa itu user requirement-nya, kita diminta untuk mengisi nilai string ya. Ini juga sama ya, mengisi nilai string, tapi ini cuma ngisi aja ya. Terus kemudian ya Anda coba sendiri, nggak ada tampilannya. Ini untuk ngetes fungsinya ya, string copy, string cat, string length, kira-kira seperti apa hasilnya. Kalau ini nggak ada tampilannya ya, nggak kelihatan. Kita coba ini ya,
Jadi kalau user requirement-nya ada beberapa string, terus kita diminta untuk mengkopinya, menggabungkannya, dan mencari panjang stringnya. Oke, kita copy paste. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan string nih. Ini standar library, kita pakai standar IO aja ya. Standar library tadi itu apa ya? Nggak apa-apa, kita coba aja. Kita lihat di sini ya, XYZ itu isinya pasti ini ya, halo apa kabar. Terus nanti kita gabung-gabung. Apa ini errornya? Kita pakai void main ya. Oh, ini petiknya ya. Berhubung kita copy paste, petiknya jadi berubah seperti ini ya kira-kira ya. Ya, ini adalah hasilnya. Kita lihat XYZ halo apa kabar, terus kemudian A itu adalah string length dari X. X adalah halo ya, 1, 2, 3, 4. Oke, isinya 4. Kemudian string copy Y X, berarti nanti Y itu kita isi dengan apa itu X ya. Jadi isinya Y itu adalah halo. Demikian juga yang ini Z kita isi dengan X, berarti Z isinya adalah halo. Oke. Kemudian string cat XZ X halo Z halo, berarti isinya X adalah halo halo. Kira-kira seperti itu. Oke. Halo halo itu sepanjang 8. Ya, kira-kira seperti itu untuk string. Oke. Untuk laporan praktikumnya Anda coba ini ya. Kalau ini gampang ya, cuma Anda kasih spasi ya. Ini tadi kan kalau Anda jalankan, kita coba ya, halo apa kabar ya, string cat ya. Untuk gabungkannya kan kita pakai string cat nih. Nah, ini kita hapus. Oke. X dengan Y, kemudian string cat X dengan Z ya. Jadi nanti ini kalau Anda Anda jalankan, Anda akan punya halo apa kabar, tapi dia tidak pakai spasi ya. Oke. Bagaimana Kak caranya supaya dia menggunakan spasi gitu ya? Silakan Anda pikirkan. Oke, halo apa kabar, halo apa kabar tanpa spasi ya. Tekniknya sih mirip seperti ini ya, hanya saja kalau ini X nya Anda gabungkan dengan spasi dulu, habis itu dengan Y, kemudian X nya di sini Anda kasih spasi dulu, baru dengan Z. Ini saya kasih contoh satu ya. Sebelumnya X dengan spasi dulu ya. Anda punya X, Anda gabungkan dengan spasi, kira-kira seperti itu ya.
demikian juga nanti sebelum dengan set. Ya, Anda lihat di sini ada spasi. Kira-kira seperti itu untuk tugas yang ini. Kemudian ini berarti Anda harus pakai perulangan. Ini juga pakai perulangan ya. Yang jelas ini user requirement-nya ya ini ya. Terus kemudian silakan Anda analisis. Kemudian Anda buat pseudocode-nya, algoritmanya, kemudian baru Anda bikin programnya. Oke? Silakan dicoba.